Bagaimana cara mengubah hobi menjadi mesin uang yang menghasilkan banyak cuan di tahun 2025 ini? Penasaran? Tonton sampai selesai. Beberapa di antara kita ada yang mulai bisnis itu dari hobi, ada yang juga yang memang bukan dari hobi. Kalau yang bukan dari hobi biasanya mereka mulai dari pasar ya, dengan mengistilahkan product market fit. Artinya mereka potensi pasarnya apa, baru dibikin produknya gitu ya. Oh ternyata pasarnya butuh skincare, gue bikin skincare. Walaupun kita nggak paham bisnis skincare. Oh ternyata mereka pasarnya butuh hijab, kita bisnis hijab. Walaupun kita nggak paham pakai hijab dan kita nggak pakai hijab gitu. Atau misalkan mereka butuhnya ilmu dalam properti, kita bikin properti. Walaupun kita nggak paham seluk-beluknya, tapi kan pengusaha bisa kolaborasi dengan orang yang paham. Itu kalau misalkan dari pasar. Tapi ada di antara kita yang pengen mengubah hobi kita menjadi sumber cuan, uang di tahun ini. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman semua? Yang pertama pastinya adalah Anda harus sadar dulu hobi Anda apa. Apakah hobi Anda adalah masak? Apakah hobi Anda adalah mancing gitu. Mancing keributan gitu. Tergantung hobi Anda apa. Berawal dari apa? Apa minat Anda? Minat adalah apa yang Anda sukai. Kedua adalah apa bakat Anda? Bakat adalah apa yang Anda mampu di dalamnya, kuasai. Apa passion Anda? Apa yang Anda beririsan di dalamnya, yang Anda minat dan juga bakat. Gitu deh. Kang, saya kadang suka bingung, saya tuh nentuin bakat saya apa ya? Minat saya apa ya? Saya apa ya gitu ya, secara passion. Saran saya, Anda ikutin tes talent mapping yang pernah saya ikutin juga beberapa tahun lalu. Ini sangat membantu banget. Nanti mungkin Anda bisa intip linknya di kolom deskripsi ya. Karena itu akan membantu kita menemukan apa bakat kita, apa minat kita, apa passion kita, dan ujung-ujungnya apa personal branding kita. Nah maka di strategi monetisasi hobi jadi cuan ini teman-teman semua, berawal dari kesadaran kita akan hobi yang berawal dari minat, bakat, passion, berujung pada personal brand. Kalau kita nggak paham tentang minat kita, bakat kita, personal brand kita, passion kita, mana mungkin kita bisa mengubah itu semua jadi cuan. Contoh case study-nya saya pribadi. Ketika saya menyadari bahwa ternyata bakat tertinggi saya adalah competition, bakat kedua saya adalah ideation, bakat ketiga saya adalah futuristic, bakat keempat saya adalah communication, bakat kelima saya adalah maximizer, termasuk di dalamnya adalah bakat untuk mengembangkan orang. Nah ini menjadi poin. Dari mana saya tahu angka-angka nilai dan barusan itu? Dari talent mapping. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya yang saya lakukan adalah saya fokus menempa diri saya menjadi seorang business owner. Belakang layar mikirin strategik gitu kan. Ide-ide di masa depan, nilai-nilai yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi gitu kan. Dan saya punya bakat rendah. Rendah saya di bagian relator. Apa itu relator? Kang, relator adalah bakat untuk bisa dekat, akrab, intim dengan orang. Yang kedua, saya terendah, saya includer. Bakat untuk bisa bergaul, berkerumun, berkomunitas dengan orang. Gue nggak bisa kayak begitu ya. Bakat yang terendah lainnya apa? Empati. Bakat bisa merasakan apa orang rasakan. Nah, makanya orang kudu ngomong supaya bisa tahu saya perasaan Anda apa gitu. Nah maka karena saya tahu bakat lemah dan kelebihannya, ya udah akhirnya saya petakan, yang cocok dengan bakat saya ini adalah marketing, selling, penulis, influencer, trainer. Udah, kok saya kuasai itu keilmuannya. Makanya sampai saat ini Anda kalau perhatikan, saya seorang pebisnis, yang juga saya penulis, yang juga saya seorang trainer, yang juga saya seorang influencer. Nah, maka nanti saya ngeduitin itu semua dari profesi tadi. Profesi tadi apa? Ya udah, nanti orang ada yang kalau sebagai seorang pebisnis, berarti saya dapat dari bagi hasil, dari profit. Kalau dapat dari influencer ataupun trainer, berarti saya dapat dari fee, pembayaran endorse, mentoring, dan segala macam, brand ambassador gitu ya. Kalau bakat saya sebagai seorang product creator, berarti saya dapat dari royalty. Termasuk kalau saya sekarang bikin YouTube, berarti jadi YouTuber, dapatnya dari AdSense, dari placement iklan gitu. Dan itu semua hobi saya by the way. Nah ini kan menarik ya, saya ngomongin sesuatu yang memang sudah saya praktekkan. Nah maka silakan Anda duplikasi, Anda bisa contek cara saya dengan cara memulainya apa, dari mana? Temukan minatnya, bakatnya, passionnya, personal brandingnya. Saya ulang ya, minatnya, bakatnya, passionnya, personal brandingnya. Minatnya adalah jualan, bakatnya adalah jualan, terus juga passionnya jualan, dan personal brandingnya jualan. Nah, kudu sama semua tuh. Jadilah Dewa Selling gitu ya. Nah, kalau Anda apa? Silakan nanti ikutan talent mapping, sekali lagi sangat rekomendasikan banget. Nah, sekarang kita masuk ke kisah sukses yang lain. Kita mulai dari Raditya Dika. Kalau Anda perhatikan, seorang Raditya Dika berawal dari seorang blogger, jadi multi talenta. Ngomongin soal stand up comedy dia jago, ngomongin tentang aktor ataupun sutradara dia bisa, konten kreator dia pun jago, termasuk sekarang seringkali bicara tentang financial planner dia juga jago gitu kan. Tapi yang menarik adalah karena hobinya dia nulis ketika itu, ya dia akhirnya nulis buku tuh, Kambing Jantan, viral, sampai akhirnya bestseller, sampai akhirnya bisa difilmkan, bikin filmnya sendiri. Sekarang sudah banyak orang mengenal dia. Siapa yang nggak tahu Raditya Dika, benar?
berawal dari hobi nulis menjadi seorang penulis. Contoh lainnya adalah Mary Riana. Ini juga salah satu kawan kita yang dia menjadi seorang inspirator ya, dan digital entrepreneur digital yang luar biasa, motivator wanita bahasanya gitu ya. Tapi perhatikan bagaimana hobinya memang dari dulu adalah ya kalau di bakat itu signifikansinya tinggi gitu ya. Kenapa saya tahu? Karena kita ada kolaborasi juga dengan Miss Mary gitu ya. Signifikansinya tinggi itu bakat untuk bisa eksis gitu. Kalau Anda signifikannya bakatnya rendah di bawah, Anda pengen ngeksis, Bu, itu berat, Pak. Benar-benar gak dari hati banget. Nah, Miss Mary ini memang punya bakat signifikan tinggi, makanya jadi motivator, ngomong gitu kan. Dan itu gak jadi masalah. Biasanya cuma ngomong doang. Kalau ente ngomong, Bo, itu ngomong doang. Coba ente ngomong. Pertama, ada yang denger gak? Kedua, ada yang dengerinnya banyak gak? Ketiga, dibayar gak? Keempat, dibayarnya mahal gak? Miss Mary didengerin banyak orang, dibayar mahal, Pak, gitu. Berawal dari hobi, jadi transaksi cuan miliaran, gede teman-teman semua. Bahkan saya dapat kabar dari Pak Alfa, suaminya sekarang, bahwa beliau ini lagi siapkan untuk IPO. Saya nggak tahu nih IPO di tahun 2025 ini atau di tahun depan gitu kan. Ini kan luar biasa. Dari bisnis personal, ya hobi gitu ya, ngomong gitu ya. Sekarang jadi punya perusahaan edukasi. Dan bahkan kemarin berkolaborasi dengan Pak Hermanto Tankop gitu ya. Untuk disiapkan untuk IPO-nya. Ngeri, Pak. Udah miliaran ya. Bahkan bisa jadi triliunan nantinya. Ini tuh contoh sukses orang yang memulai dari hobi menjadi cuan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang platformnya, teman. Emang ada platform yang bisa menyalurkan ide-ide hobi tersebut jadi cuan? Oh, ada. Tergantung Anda gaulnya sejauh mana gitu ya. Contoh, kalau Anda hobinya nulis, Anda bisa gunakan KBM App. KBM App ini aplikasi ataupun platform yang saya bikin dengan tim saya, shareholder yang lain gitu kan. Untuk Anda bisa menuangkannya di situ gitu ya. Ide-ide ceritanya dan dapat cuan gede banget. Bahkan nomor satunya tuh ada yang bisa dapat 400 sampai 600 juta per bulan rata-rata. Ngeri gak? Sisanya ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta. Kalau gak percaya langsung akses di KBM App. Itu aplikasi punya saya, sedikit promosi ya. Ini promosi semua lah ya. Itu worth it dan sudah terbukti. Kang, saya gak suka dengan yang namanya nulis, Kang. Saya sukanya bikin film misalkan. Ya sudah, masuk ke Miniseri. Ya. Itu juga platform punya saya tuh. Silakan masuk ke miniseri.id. Anda bisa luapkan karya-karya Anda dalam drama-drama pendek gitu kan. Bikin karyanya, upload di Miniseri, siap-siap dapat cuan. Kang, saya mah gak bisa bikin e-book, gak bisa bikin tulisan, gak bisa bikin film. Saya mah bisanya bikin e-course, masuk ke Skill Up. Ya. Itu kumpulan para trainer yang bisa bikin e-book dan juga ya e-course, difasilitasi. Silakan, itu jadi cuan di dalamnya. Ya. Kang, saya mah gak ada bakat untuk itu, bisanya ngedesain, berarti Anda bisa masuk platform orang lain tuh. Saya gak punya dalam hal ini. Anda bisa masuk ke Canva, ke Fiverr, bisa masuk. Atau kalau fotografer, videografer, Shutterstock, Adobe Stock, YouTubers dan segala macam ya. Intinya akan ada banyak platform yang bisa Anda pakai ataupun gunakan untuk bisa menetes bisnis Anda sendiri gitu. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah Anda sekarang sudah menyadari hobi Anda? Kalau Anda sudah menyadarinya, silakan Anda cuankan ya, dengan cara bikin tadi seperti yang saya sampaikan dan placement kan dalam platform yang saya tadi barusan sampaikan. Itu aja mungkin teman-teman semua. Kalau Anda mau nanya khusus, silakan komen di kolom komen. Kalau Anda punya request materi ke depannya, silakan juga sampaikan. Kalau Anda suka, like, comment, share, dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.